Injak gas dan rem dan go. Nggak ada wheel spin sama sekali ya. Ngeden, tau-tau naik nih. Ada sensasi pindah gigi lagi. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Beberapa waktu lalu kami sudah mereview Xpander varian yang facelift, yang varian sportnya. Nah, kali ini kami kedapatan Xpander Cross yang sudah mendapatkan update tahun 2021. Mungkin kalau kalian tadi lihat cuplikan sedikit mobilnya dari luar, apa yang beda? Iya, memang sejatinya tidak terlalu banyak perbedaan di mobil ini. Tapi adanya perubahan di mobil ini sedikit membuat ada perubahan yang cukup signifikan ketika kita bawa berkendara. Penasaran seberbeda apa rasanya? So langsung aja kita bahas. Ini dia CVT Review Mitsubishi New Xpander Cross. Oke, sejatinya memang perubahan dari Mitsubishi Xpander Cross ini belum benar-benar dibutuhkan di tahun 2021 akhir kemarin, karena memang Mitsubishi Xpander Cross ini juga baru keluar di tahun 2019 akhir, yang mana memang ya biasanya facelift itu baru diberikan ketika mobilnya sudah berumur 3 tahun, baru nanti di tahun ke-6 dia baru ganti generasi. Nah, ini mobil ini waktu 2021 akhir itu ya jatuhnya masih baru 2 tahun. Tapi karena memang adiknya baru dapat update, sehingga ya mosok ini nggak diberikan update sama sekali. Jadi ya Mitsubishi tetap memberikan update pada si Xpander Cross ini. Dan turns out update-nya walaupun kesannya dari luar secara eksterior minim, perubahannya menurut kami ini sangat meningkatkan sisi kenyamanan dan juga efisiensi dari mobil ini. Apa aja sih perubahannya? Oke, kita langsung bahas aja yuk. Ya, pertama kita bahas dulu beda dari eksteriornya. Bedanya apa ya? Belakang, samping. Samping sama. Depan. Depan mirip. Coba kita lihat lagi belakangnya. Samping, belakang, fix. Bukan mata gue yang rusak. Emang dari belakang emang nggak ada bedanya sama sekali. Dia masih sama, masih shark fin antena, spoiler ini, desain ini juga masih sama, dihitam-hitamin begini ya. Terus juga dia dengan ada aksen lampunya ini juga masih sama. Dia belum mengikuti seperti si Xpander yang udah berubah pakai lampu baru. Dia masih sama L-nya ya, kayak rumah Minang ini. Dia yang pakai LED hanya itu saja sama lampu mundurnya. Sisanya ini masih bohlam, sennya bohlam. Lampu rem bohlam, sennya juga bohlam. Mata kucingnya juga tetap vertikal sama, persis masih mirip. Jadi di Xpander udah vertikal juga, di sini tetap vertikal. Bawah juga masih sama persis dengan underguardnya ini, semua masih sama persis. Tulisan Xpander Cross sama, fitur defogger juga sama. Jadi dari belakang nggak ada bedanya sih. Di samping juga masih sama, panjang dimensinya juga masih sama, masih 4500 mm. Juga ground clearance-nya juga masih sama di 225 mm, nggak ada perubahan sama sekali. Nggak seperti di Xpander yang mana ground clearance dan juga tingginya berbeda. Ground clearance di Xpander kan naik ya dari 205 mm jadi 220 mm. Kalau di sini tetap sama sih, 225 mm. Sisanya fitur-fitur seperti keyless entry, spion yang sudah auto folding ketika kita kunci, dan juga velgnya yang sudah 17 inci dengan ban Dunlop NASAFE. Semuanya sama dengan konfigurasi 17 inci, dia masih sama ya. Di 20555 R17 dia bannya juga masih sama persis. Jadi velgnya juga nggak dibedain. Kalau di Xpander waktu minor facelift yang tahun 2020, yang waktu umurnya masih 2 tahun, dia diberikan perubahan pada bagian velg. Lampu depannya beda, belakangnya beda, ya nggak beda, tapi sisanya lebih kerasa bedanya. Kalau ini dari eksterior, belakang sama samping sama persis. Depannya gimana ya? Depannya
Oh, mulai tahu apa yang beda. Sekarang grillnya jadi full black. Sekarang sudah sama persis dengan yang edisi Rockford Fosgate waktu itu, yang Black Edition, yang mana memang di bagian grill yang atasnya ini sudah full hitam. Dan yang varian premium package, tulisannya juga di sini sekarang sudah full hitam, jadi terasa lebih bagus. Ini ala-ala Range Rover ya, bagus. Sisanya nothing much, semuanya masih sama. Ini juga masih belum tetap LED DRL, masih positioning lamp biasa. Ketika lampu kota nyala yang paling kecil, baru mulai nyala. Lampunya juga sudah ada sejak tahun 2019, masih sama nih, kotak dengan LED reflektor. Sen di bawah, lampu fog lamp juga sudah LED. Jadi ya, overall juga sama persis sih. Fitur-fiturnya juga masih sama persis. Kamera 360 yang dulu sempat ada di edisi khusus, sekarang nggak ada lagi. Sisanya samping, depan, belakang, nggak ada beda sama sekali dengan yang varian pre-update 2021. Jadi ya beda cuma bagian grill ini aja. Di interior apa yang beda ya? Kita lihat yuk. Oke, ini dia interior dari Mitsubishi Xpander Cross yang update 2021 lalu. Jujur, memang sekarang dashboardnya jadi berubah drastis ya. Berbeda drastis, dia seperti yang kami sudah bahas juga di Xpander Sport yang facelift juga. Dia sama, desainnya sudah sama. Sekarang sudah didominasi dengan soft touch nih di bagian dashboardnya. Soft touchnya bahan kulit, bagus, jajatannya juga sudah asli. Berlanjut juga pada bagian door trim. Enak nih, jadi kita pegang taruh tangan di sini sekarang udah bagus, nggak pakai jajatan palsu lagi seperti yang dulu. Ini sekarang udah jajatan asli, bagus. Yang beda lagi sekarang bagian setirnya sekarang sudah pakai yang ala-ala Evo gitu ya. Bagus desainnya, lebih maco. Yang kami serang sih desainnya ini bukan selain desainnya, dia juga kalau bisa dipegang nih ya, dia tuh diameter gagangnya itu tebel. Jadi kalau dipegang tuh kayak solid gitu, enak. Dan pengaturannya sudah bisa tilt dan juga teleskopik, bagus. Nah, yang berubah lagi speedometernya sedikit berubah. Nah, kalau dulu itu Xpander Cross sama Xpander yang lainnya warnanya merah, ringnya di speedometer. Sekarang warnanya biru. Sisanya seperti AC nih sekarang sudah digital. Perubahannya sama ya, sama kayak yang Xpander biasa ya, AC digital. Head unitnya juga sudah lebih besar sekarang, sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Bagus juga. Dan soketnya sekarang sudah lebih rapi tersimpan di bawah sini. Kalau dulu kan ngewer-ngewer nih dari sini ke bawah gitu ya, kurang bagus lah, kurang elok. Kalau sekarang lebih terasa terintegrated karena colokannya dari sini, bagus. Dan soket-soket USB itu juga banyak. Mulai dari depan sini ada 2, di sini ada USB A dan juga USB C di bagian tengah. Row belakang juga ada 12 volt socket juga. Jadi lengkap banget. Overall yang kami suka sih penggunaan materialnya ya, bagus. Ini soft touch dan juga armrestnya juga besar nih, soft touch. Dan karena armrestnya besar ini, sekarang cup holdernya jadi melintang. Jadi bukan vertikal lagi seperti ini yang lurus ke sana, ini sekarang melintang ke samping. Dan itu juga karena memang sekarang parking brake-nya tidak lagi mekanisme, sekarang sudah electric parking brake. Dan juga sudah ada auto hold-nya, bagus, nyaman sekali. Armrestnya dalamnya isinya lega banget ya, dalam ya, ini lumayan dalam, tangan kami bisa masuk dalam. Tapi memang sayangnya tidak ada lagi 12 volt socket di bagian sini karena 12 volt socket digantikan di bagian sini. Dan unik ya, di armrestnya ini ada sebuah metode lucu, yaitu di balik bawahnya pintunya armrestnya ini ada tempat untuk kita naruh tisu. Jadi bisa buat ngambil tisu di sini. Unik sekali ya, bagus. Sisanya nothing much, memang dia bagus, warna penggunanya warna biru. Dan memang karena premium package seperti yang update sebelumnya, yang sebelum update ini, dia memang yang premium package sudah dapatkan kulit gitu. Jadi bagus, enak ya sekarang. Jadi senada nih, kursinya kulit, door trimnya kulit, armrestnya juga kulit, bagus. Dan yang sama lagi, berubah lagi adalah tuas AC di baris kedua, double blowernya sekarang sudah pakai yang kayak di Pajero Sport. Baris keduanya juga sekarang armrestnya juga sudah ada armrest yang juga diturunin, ada cup holdernya. Kalau dulu kan nggak ada cup holdernya, hanya besar aja gitu. Dan legroom baris 2, baris 3 semuanya masih sama persis dengan yang update sebelumnya, karena nggak ada perbedaan dimensi sama sekali sih mobil ini. Jadi gitu. Oke, yang beda sekarang di transmisinya. Transmisinya sekarang sudah pakai CVT, yang mana CVT-nya ini sudah sama persis juga yang dipakai dengan Xpander. Jadi memang Xpander dan Xpander Cross selain ketambahan interior baru, dia juga mendapatkan transmisi baru. Jadi Xpander Cross dapat interior yang leathernya baru dan CVT ini. Nah, tapi sayang sekali memang CVT ini tidak dikawinkan dengan mesin baru, yang mana membuat orang jadi sedikit skeptis dengan performanya.
Tapi apakah performanya benar-benar terkorbankan? Mari kita buktikan. Karena memang tenaganya masih tetap 104,7 PS dan torsi 141 Nm, yang mana dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT ini. Jadi ya wajar orang berpikiran negatif kalau bahwa performanya akan turun. Tapi kita coba aja yuk. Oke, kita kembali berkendara bersama Mitsubishi Xpander Cross ini. Apakah ada rasa perbedaan yang signifikan dari mobil ini? Ya, tidak signifikan, tapi terasa sekali perubahannya. Perubahan paling terasa adalah ketika kita duduk di mobil ini. Mobil ini karena sudah disematkan, di door trimnya sudah diberikan door trim yang berbahan kulit. Jadi kita misalnya taruhkan tangan kanan kita di sini tuh enak, dan di sini kirinya sudah ada armrest. Jadi kita tuh posisi mengemudinya Xpander sudah bagus dulu. Tapi ketika dulu taruh tangan di kanan itu karena door trimnya masih plastik keras ya, Xpander Cross, itu kita jadi kayak kurang nyaman gitu. Karena kan plastik ya, jadi kalau misalnya berbelok, mentok sakit gitu tangan kita kan. Sini kosong, nggak ada. Tapi sekarang sudah ada armrestnya besar, dan armrestnya ini juga bisa menopang tangan kiri dengan sangat baik, dan juga memang berbahan kulit, jadi empuk rasanya, enak. Memang tadi seperti kami bilang juga tidak ada perbedaan suspensi, perbedaan velg. Jadi memang rasa kaki-kakinya tuh masih mirip banget dengan Xpander Cross yang pre-update 2021 update. Nah, tapi yang berbeda sedikit adalah kehalusan berkendaranya, yang mana itu ditunjang dengan adanya transmisi terbarunya ini, yaitu CVT. CVT-nya ini jujur kami juga sudah pernah merasakan di Xpander Sport ya. Memang ini halus sekali, tapi tetap memiliki performa yang baik. Walaupun memang tidak se-engaging rivalnya, misalnya yang kami pernah rasakan yang baru berganti jadi CVT di kelas-kelas seperti Xenia, Avanza, Veloz. Itu sudah ganti CVT juga dan lebih punya feel engaging, ditambah lagi memang dia bisa berganti gigi secara manual, sequential shift. Tapi ini tidak bisa, tapi at least ini lebih mengedepankan kenyamanan sepertinya. Ini tidak terasa lagi laggy seperti yang 4-speed AT-nya Xpander Cross sebelumnya ya. Memang kita becek ini, wah nggak ada tenaganya. Ini ada, tetap ngeden ala CVT, tapi tahu-tahu wah udah nendang mobilnya, tahu-tahu mobilnya udah kenceng gitu, nggak kerasa, tahu-tahu udah naik. Tapi kalau dipakai standar, pakai normal gini, bisa kita cruising seperti ini di jalanan dalam kota yang kecepatan rata-rata misalnya 40 km per jam, ini halus, transmisinya halus, pergantian giginya halus. Walaupun memang ketika menghajar speed bump seperti ini ya, kami lebih prefer suspensi baru dari Xpander Sport dan juga misalnya Xpander Ultimate yang baru, Xpander yang MPV ya. Itu lebih memiliki bandingan suspensi yang lebih baik, kami rasa. Dia juga memang sudah dicune lebih bagus, lebih baru untuk yang facelift. Sedangkan yang di Xpander Cross ini tidak terlalu banyak perubahan. Velgnya juga masih sama, set suspensi masih sama, tapi memang jadi lebih halus berkat adanya transmisi ini. Ini enak sih. Ini kami taruh begini, tangan, ini enak. Macet-macetan juga enak. Bicara soal macet-macetan, kami sedang berhenti nih ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur idling start stop. Nah, jadi ketika kita berhenti seperti ini, kita injak rem agak dalam saja dan auto hold-nya nyala, dia juga sudah mematikan langsung mobilnya. Jadi ini bagus, jadi bisa meningkatkan efisiensi juga dari mobil ini, dan juga ya kita lebih berkontribusi untuk alam lah, karena dengan mematikan mesin mobil, polusinya ketika menunggu lampu merah ini kita bisa mengurangi polusi yang terbuang ke alam. Jadi ini bagus banget, sudah ada fitur ini. Ini yang keskip nih di brosur, harusnya ada nih di brosur ya, ini nggak diomongin, aneh juga ya. Dan yang menariknya lagi, walaupun memang secara tampilan tidak berbeda jauh, tapi Mitsubishi sejatinya merubah segmen powertrain dari mobil ini, mulai dari transmisi, mesinnya ditune sedikit, yang mana membuat mobil ini jadi lebih efisien. Tambah lagi memang mesinnya sekarang sudah digabungkan dengan idling start stop dan juga transmisi CVT-nya, dan mana itu menghasilkan efisiensi yang jauh lebih baik. Di dalam kota saja masih bisa mencatatkan angka 11,4 km per liter berkat idling start stop-nya. Dan untuk rute luar kota, dia masih bisa mencatatkan angka 16,9 km per liter. Itu semua karena di kecepatan 100 km per jam, mobil ini masih mampu putar di 2000 rpm saja. Jadi itu membuat efisiensi mobil ini jadi semakin baik. Tambah lagi memang misalnya perjalanan luar kota seperti ini ya,
Dia juga sudah ada cruise control, tidak seperti varian Sport yang kami sudah review sebelumnya yang tidak ada cruise control. Karena cruise control tuh baru ada dari varian Ultimate, Cross yang premium package, seperti yang kami review ini. Ya, rasa berkendara jadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke, sekarang merasakan rasa berkendara dari belakang sini. Gimana rasanya disetirin sama jasa pengemudi menggunakan mobil ini. Oke, jujur memang tidak adanya perubahan pada set suspensi. Dan memang kaki-kakinya, set suspensinya dan kaki-kaki, ground clearance, semuanya tuh nggak ada yang dirubah. Memang kalau pakai transmisi berubah drastis pada bagian depan. Jadi ada rasa feel yang berbeda ketika kita ngerasain mobil ini. Tapi untuk jadi penumpang di belakang, karena kaki-kakinya tidak ada yang dirubah, jadi yang di belakang sini jujur rasanya tuh nggak beda jauh sama yang pre-facelift-nya. Jadi masih sama persis, nggak ada bedanya. Jadi menurut kami sih ini ya memang sudah enak dari yang rival-rivalnya dibandingkan dengan rival-rivalnya di kelasnya. Dia sudah jadi yang terbaik, tetap terbaik. Tapi memang sisanya nothing much, tidak ada yang perbedaan. Armrestnya juga sebenarnya masih sama, walaupun sekarang jadi ada cup holder ya di tengahnya. Bahannya tetap sama dia. Yang premium package ini tetap diberikan kulit, jadi masih sama. Yang paling ada nambah sedikit enak adalah di bagian door trim sekarang sudah diberikan lapisan kulit. Jadi ketika kita taruh tangan kita di kiri dan taruh tangan kita di kanan, sama feel-nya. Tidak ada beda jauh antara kiri dan kanan tangan kita. Dan yang bagusnya lagi sekarang untuk penumpang bagian belakang sini nggak perlu lagi ngerogoh-ngerogoh dari dalam center console ini, karena dia di tengah sini sudah ada USB-A dan juga USB-C. Jadi sudah lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman, dan kursinya juga memang dia supportive-nya bagus ya. Juga sampai shoulder nih juga tinggi, joknya jadi sudah sangat baik dibandingkan dengan rivalnya. Tidak ada perbedaan signifikan dengan yang pre-facelift atau pre-update. Ini sudah sama bagusnya, karena memang tidak ada perbedaan pada bagi kaki-kaki. Jadi memang yang paling terasa ketika kita bawa sendiri mobil ini. Oke, bagaimana soal akselerasinya? Kan sekarang sudah pakai CVT dan tidak ada perbedaan sama sekali pada konfigurasi mesin, kaki-kaki. Dan juga memang ya kami juga ada ngerasain sih CVT-nya ini kalau yang di Xpander biasa malah bikin akselerasi lebih bagus. Apakah itu juga berlaku pada Xpander Cross? Langsung aja kita coba yuk. Pertama-tama kita matiin dulu traction control. Oke, traction control udah off. Kita matiin AC biar mendapatkan figur terbaik. Masukin mode D, DS, kita tekan tombol di samping transmisi ini, injak gas dan rem, dan go. Gak ada wheel spin sama sekali ya. Ngeden, tau-tau naik nih. Ada sensasi pindah gigi lagi. Oke, dan 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 13 detik. Itu artinya dibandingkan dengan yang pre-facelift atau pre-update, dia meningkat 0,6 detik. Which is itu sangat bagus sekali. Sudah sangat bagus, yang mana harusnya orang skeptis ya. Kalau pakai CVT biasanya rata-rata malah mengurangi figur akselerasi. Tapi kalau di mobil ini, malah figur akselerasinya malah naik. Itu sepertinya Mitsubishi menggunakan kelemahan dari CVT yang mana ngeden biasanya dan membuat RPM jadi tinggi. Tapi RPM tingginya tuh dipasin sama torsi maksimalnya si Mitsubishi Xpander Cross ini. Jadi akhirnya bisa mencapai torsi maksimal lebih cepat dan bisa menghasilkan akselerasi yang lebih bagus. Itu kenapa bisa mendapatkan figur akselerasi yang lebih bagus. Walaupun memang figur 13 detik tetap bukan yang terbaik di kelasnya. Ya, bisa disimpulkan memang dengan perubahan yang sangat minimal, apalagi pada bagian eksterior. Dan ya sebenarnya juga kaki-kakinya tidak ada banyak yang dirubah pada bagian update 2021 ini pada varian Xpander Cross ini ya, terutama ya, bukan yang varian si Xpander. Kalau Xpander memang banyak sekali perubahannya, tapi kalau yang Xpander Cross ini tergolong cukup minim, membuat kami berpikir dua kali jika kalian misalnya sedang mencari sebuah Xpander. Kami rasa Xpander Cross bukanlah pilihan yang lebih tepat. Pilihan yang lebih tepat kalau kalian mencari Xpander, misalnya kalian suka banget ya sama Xpander, kami lebih menyarankan misalnya ambil saja Xpander Ultimate. Baru kalian retrim ulang joknya bisa menjadi kulit gitu ya. Karena memang door trimnya sama armrestnya udah kulit, hanya joknya saja yang masih fabric. Tapi kalau mobil ini memang sudah full kulit. Tapi sayang, karena harganya sudah mencapai 320 juta, perubahan yang dibandingkan dengan yang tahun 2019 itu belum sesignifikan itu. Belum mendapatkan sistem safety yang luar biasa, misalnya seperti rival-rivalnya sudah
ya Honda Sensing, Toyota Safety Sense, belum. Mobil ini belum ada sama sekali MyTech yang mana memiliki sistem safety yang luar biasa, sehingga dengan harga 320 juta, walaupun memang rasa berkendara sedikit berubah dan performanya sedikit membaik, tapi membayar harga sampai 320 juta menurut kami dengan update seminimal itu sepertinya belum se-worth it itu sih. Tapi bagi kalian yang tertarik untuk membeli mobil ini, kalian bisa membeli melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana kami melayani pembelian mobil baru seperti Xpander Cross terbaru ini, dan juga misalnya kalau mau mencari Xpander Cross bekas, kami juga siap membantu kalian. Oke, CVT terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami untuk tahu keseruan behind the scene selama kami syuting, dan juga berita otomotif di seluruh dunia dan juga di Indonesia pastinya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, CVTs. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.